Kalau ada saudara atau temen yang minta rekomendasi laptop gaming budget ya, sulit rasanya nggak merekomendasikan laptop Lenovo Log 15 ini, bre. Aku pribadi tuh udah jadiin Lenovo Log 15 ini sebagai daily drive selama 2 tahun terakhir. Bahkan sampai garansinya tuh udah habis gitu. Walaupun agak was-was soal isu matotnya, tapi alhamdulillahnya kita nggak mengalami karena memang selalu update microcode ataupun update versi BIOS ke versi yang terbaru gitu kalau diminta. BTW, kalau kalian masih kemakan isu L matot, silahkan tonton video kita yang ini. Di situ kita ngebahas tuntas penyebab dan solusi mengenai isu matot pada Lenovo Log 15. Kalian juga bisa bacain komentar yang hampir tembus 700 komentar itu, dan di situ banyak banget yang nge-share pengalaman alias testimoninya dari user asli. Banyak yang kasih kesan positif, tapi ada juga beberapa yang ngalamin apesnya gitu. Nah, di video kali ini, bre, kita bakal nge-review laptop Lenovo Log 15 IRX 10 yang mana masih pakai prosesor Intel generasi ke-13 HX series, yaitu Intel Core i7 13700HX. Harus kita akui, ini prosesor 16 core, kenceng banget, bre. Boost clock P-core-nya aja up to 5 GHz. Sedangkan base clock E-core-nya itu mulai dari 1,5 GHz. Tentu, bre, prosesor ini bakal jadi pasangan yang serasi buat GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 yang punya MGP up to 100 watt tanpa khawatir bakal bottleneck. Sebelum kita ngebahas performanya lebih jauh lagi, kita intip dulu ada perubahan apa aja dari Lenovo Log 15 yang kami punya. Secara desain itu nggak ada perubahan yang signifikan gitu ya, tetap tampil gahar, terutama desain bokongnya yang agresif ini, bre, lengkap dengan percolokan di tengah yang diapit 2 lubang exhaust. Buat back covernya tetap minimalis dengan emboss Lenovo dan Log. Build quality-nya tentu masih dominan polikarbonat ya, mengingat ini merupakan line up laptop budget atau line up entry level gitulah. Ketebalan bodinya itu ada di 21,9 mm, Pak ya, karena memang harus memuat banyak port. Di belakang aja ada 2 buah port USB 3.2 Gen 1 Type A, terus ada port charger, port HDMI, dan juga port LAN. Sedangkan di frame kanan ada 1 buah port USB 3.2 Gen 1 Type A, port jack combo audio, dan juga port USB 3.2 Gen 2 yang Type C, yang udah support power delivery dan juga DisplayPort 1.4. Dengan begitu, bre, kalian bisa pakai dual monitor eksternal di laptop ini. Bobot laptop ini tentu aja nggak ringan ya, makanya aku taruh di meja kayak gini, nggak aku angkat begini terus ya. Di kisaran 2,4 kg, yang berarti nambah beberapa gram dari Lenovo Log 15 daily drive kami. Kalau bawa adapternya lagi, jadinya 2,9 kilo tuh. Tentu, bre, dengan bodi sebongsor ini, buka layar pakai 1 jari itu bakal seamless pisan, karena memang bodi di bawahnya kan berat gitu. Dan pas layarnya terbuka, baru udah kelihatan jelas ya ubahan desain keyboard dari Lenovo Log 15 daily drive kami, yang cuma punya backlit putih. Sekarang udah ada RGB 24 zona yang bisa kalian atur mode RGB-nya pakai FN Plus Spasi atau via software Legion Space-nya. Legion Space ini juga hal baru karena di Lenovo Log 15 di generasi sebelumnya cuma ngandelin Lenovo Vantage. Tentu fitur di Legion Space ini lebih bervariasi, lebih lengkap lah. Selain buat ngatur mode performance, ada juga menu game library, game zona, dan lain sebagainya. Bahkan, bre, buat ngatur mode RGB di keyboard, ada sedikit animasi yang buatku udah terbilang mewah. Ini kelas entry level masalahnya, bre. Berasa pakai Legion beneran ya kan? Balik lagi ngebahas keyboardnya. Selain backlit yang berubah, tipe font yang sekarang juga lebih bold dan printingnya tuh tepat di tengah keycaps. Terus di baris paling atas ikonnya juga lebih fresh dan ada detail kecil pada huruf O yang bentuknya tuh menyerupai logo Lenovo Log. Ada aja, bre, detail kecil yang dibikin buat menyenangkan kita lah gitu. Pembahasan touchpad-nya kita skip ya, karena memang ini kan laptop gaming, pasti sering pakai mouse gaming kan? Atau kalian masih pakai touchpad ya? Sekarang kita lanjut ngebahas panel atau layarnya. Kirain bakal ada upgrade dari segi refresh rate karena udah pakai GeForce RTX 5050, ternyata masih pakai layar yang sama dengan Lenovo Log 15 generasi sebelumnya, bre. Ukurannya 15,6 inci dengan resolusi Full HD dan refresh rate-nya masih di 144 Hz. Ya udahlah ya, itu juga udah kenceng kok. Buat kualitas panel IPS-nya masih tetap bisa diandelin buat kebutuhan color grading dengan coverage gambut sRGB mencapai 98%. Dan akurasi warnanya ada di 0,07 delta E. Tapi memang maksimum brightness-nya kurang cocok buat penggunaan semi outdoor karena memang masih di bawah 300 nits. Sedangkan buat minimumnya udah super redup di angka 2 nits. Kita kembali ngebahas spesifikasi. Tadi udah kita mention prosesor sama VGA-nya, sekarang kita lanjut ngebahas RAM dan juga SSD-nya. Mulai dari RAM, tentu udah pakai RAM Sodim DDR5. Di boardnya terdapat 2 slot yang salah satunya udah terisi 1 keping RAM 16GB
DDR5 dengan speed 4800 megatransfer per second. Terus slot SSD-nya juga ada 2 slot M.2, salah satunya udah berisi SSD Gen 4 dengan form factor di 2242 ya, yang kapasitasnya di 512 GB. Ya memang ciri khasnya Lenovo tuh sering pakai form factor 2242 ya bro ya. BTW, buat urusan upgrade secara mandiri di laptopnya Lenovo itu tidak menghanguskan garansi kok. Jadi tenang aja, kalian bisa upgrade sendiri bro. Lanjut kita ngebahas cooling systemnya. Ini kalau kita lihat dari konfigurasinya ya, ini sih upgrade dari Lenovo Log 15 yang kami punya bre. Sekarang heatmap-nya tuh ada 3 buah, tetap dengan dual fan dan juga dual heatsink buat pembuangan panasnya. Buat gambaran suhu prosesornya, kita ada tes dalam 3 mode. Ada quiet, balance, dan juga performance yang bisa kita pilih-pilih di software Legion Space-nya. Tapi nggak cuma suhu ya, kita juga bakal detailkan berapa watt TDP-nya, berapa RPM fan speed-nya, berapa megahertz clock speed-nya, dan berapa skor multicore antara modenya. Jadi bre, ketika kita pakai mode performance, skor multicore di Cinebench R23 udah tembus 20.000 poin. Ini 24% lebih tinggi ketimbang mode balance. Wajar aja karena clock speed-nya juga jalan di 22% lebih kenceng. Tapi memang suhu rata-ratanya jadi yang terpanas. Ada di 85 derajat Celcius, 9 derajat lebih panas ketimbang mode balance. TDP-nya juga jadi yang paling tinggi, mencapai 80 watt atau sekitar 45% lebih tinggi ketimbang mode balance. Dan terakhir, buat fan speed-nya juga jadi yang paling nyaring bunyinya karena tembus 4100 RPM. Ini 36% lebih kencang dari mode balance yang cuma jalan di 3000 RPM. Nggak sampai 7000 RPM sih, ini nice sekali ya, bisa seadem ini ya. Kita juga lakukan stress test pada GeForce RTX 5050-nya pakai aplikasi Furmark. Hasilnya suhunya tuh stabil di 77 derajat Celcius dengan TGP yang jalan full load di 100 watt bro. Wow! Gimana soal suhunya tadi bre? Menurutku terbilang cukup adem buat sebuah prosesor HX series berkepala 7. Buat yang penasaran gimana suhu permukaannya, kita rekam pas lagi tes buat main game Black Myth Wukong. Hasilnya bre, suhu panas itu terpusat di tengah-tengah keyboard. Pada sisi bawah itu bisa tembus 44 derajat Celcius dan titik hotspotnya ada di dekat power button yang bisa tembus 46 derajat Celcius. Buat area WASD dan arrow key-nya ini aman banget bre. Nah sekarang kita lanjut ngebahas performanya. Tentu ya, kombinasi antara Intel Core i7 13700HX dengan GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 itu udah sangat mencukupi ya. Buat kebutuhan apapun, baik itu 3D creation, video editing, learning AI, sampai gaming kelas berat pakai ray tracing sekalipun. Pertama kita ada tes AI buat generate text dan generate image ya. BTW, kemampuan komputasi AI dari GeForce RTX 5050 itu up to 400 TOPS. Buat sekedar generate text di LM Studio pakai model Gamma 1 billion itu bisa dapat 178 token ya per second ya. Sedangkan buat model yang lebih besar kayak misalkan DeepSeek 8 billion itu masih dapat 58 token per second. Kalau buat generate gambar atau image, kita tes pakai 2 model nih bre. Pertama, pakai Stable Diffusion Basic yang kualitas gambarnya yang standar. Itu cuma butuh kurang dari 3 detik ya buat generate satu gambar. Sedangkan kalau pakai Stable Diffusion XL yang hasil gambarnya lebih HD, itu butuh waktu sekitar 8 detik buat generate satu gambar. Selanjutnya ada tes 3D rendering di aplikasi Blender. Berkat teknologi optik render, ngerender scene barbershop yang cukup kompleks ini bisa selesai dalam 2 kali lebih cepat ketimbang pakai CUDA render bre. Kalau buat urusan editing video tentu aja smooth pisan ya, walaupun dipakai ngedit konten 4K. Previewnya lancar jaya, render time-nya juga satset, video 4K durasi 10 menit beres kurang dari 5 menit. Sedangkan video 1080p durasinya 10 menit itu cuma butuh waktu 1 menit 15 detik aja, langsung kelar. Nah sekarang kita masuk ke gaming performance-nya. Game-game yang super berat, kayak misalkan Doom The Dark Age itu bisa dapat ratusan FPS di preset Ultra dan Ray Tracing On. Tentunya bre, ini berkat teknologi DLSS 4 Multiframe Generation ya. Game kedua ada Monster Hunter Wilds ya. Ini masih pakai preset rata kanan dan Ray Tracing-nya high. Itu enjoy banget main di layar 144Hz ini. Next ada Black Myth Wukong yang kita mainkan di preset high dengan Ray Tracing medium. Itu masih tembus 76 FPS rata-ratanya. Buat sampel game racing, karena kita belum beli Forza Horizon 6, jadi kita masih pakai sampel game Forza Horizon 5. Hasilnya di laptop ini udah mepetin 100 FPS di settingan ekstrim dengan ray tracing high. Lanjut ke game yang kompetitif nih ya, mulai dari Delta Force yang masih enjoy aman dimainin pakai preset Ultra karena masih dapat rata-rata di 93 FPS. Buat game Dota 2 di settingan rata kanan itu masih dapat 126 FPS nih. Next ada CS2 yang kita mainkan dengan preset low, ternyata FPS-nya tuh yang didapat tuh melimpah ruah sampai 270 FPS. Terakhir ada game Valorant yang tentu aja rata-rata
rata-rata bisa dapat 360 fps lebih bang ya. Terakhir kita mau bahas hal-hal yang belum sempat kita mention mulai dari konektivitasnya. Selain via port LAN tadi, ada koneksi wireless yang pakai WiFi card dari Realtek. Tenang aja bre, posisinya nggak ketimpa sama admin green. Maksudnya ditimpa sama SSD NVMe, jadi nggak perlu khawatir WiFi cardnya overheat. BTW, WiFi card di sini tuh udah support WiFi 6 dan juga Bluetooth-nya versi 5.2. Dan soal kapasitas baterai, itu kapasitasnya besar ya di 70 Wh. Tapi karena memang ini sebuah laptop gaming yang konco kental sama PLN atau adapter itu, jangan harap banyak ya soal battery life-nya. Setelah kita tes untuk streaming YouTube 1080p, pakai konektivitas WiFi pastinya, dan brightness sama volume level di 30%, itu bisa dapat battery life di 3,5 jam. Buat sebuah laptop gaming, ya itu standar ya, normal-normal aja lah ya. Dan for your information, rating adapternya masih sama di 170 watt, dan menurutku ini udah lebih dari cukup lah. Nggak perlu worry kekurangan daya kayak sebelah, yang adapternya cuma 135 watt. Siapa itu bang? Komen di bawah aja kali ya. Oke, sekarang kita lanjut ke webcam. Ini Edan bre ya. Pertama kalinya, kami nemuin webcam 2K di sebuah laptop gaming. Dan perlu kalian ingat, ini Lenovo Lock, line up entry level laptop gaming, bukan flagship macam Legion ya. Ini Edan bre ya. Dan berikut untuk sampel webcamnya kali ya. New hair, new laptop. Ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcamnya di resolusi tertingginya, yaitu 1440p 30 fps. Ini kondisinya di outdoor dengan suara AC yang berisik gitu ya. Gimana menurut kalian? Ini sudah ada aplikasi Lenovo Vintage dan ada aplikasi Legion Space juga. Kalian bisa atur dia punya noise di bagian mikrofonnya supaya nggak berisik gitu ya. Dan kira-kira untuk detail dari webcamnya ya seperti inilah bre. Ini agak berat di 2,4 kg, tapi menurutku wajar karena ya the real laptop gaming ya seperti ini. Kalau buat speakernya, jujur rasanya agak downgrade dari Lenovo Lock 15 punya kami bre. Yang sekarang tuh terasa banget itu powernya kurang dan suaranya agak cempreng. Berikut untuk sampel audionya kali ya. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dengan harga 23 jutaan, di era harga laptop new normal, rasanya Lenovo Lock 15 ini tetap terasa affordable ya, kalau mengingat upgrade-upgrade yang didapat. Sekarang keyboardnya makin kece, dengan backlit RGB-nya, bisa disetting gitu ya, karena aplikasi utilitasnya makin mewah gitu dengan Legion Space-nya. Sebelumnya kan cuma Lenovo Vintage. Cooling sistemnya juga makin proper, makin adem dengan tambahan satu buah heat pipe, dan webcamnya tuh makin bening bre, karena bisa rekam video up to 2K. Ingat banget bre, dulu tuh standar webcam laptop gaming ya cuma 720p. Jadi wajib banget gitu beli webcam eksternal kalau buat meeting online atau kuliah online. Last but not least ya bre, garansinya ini 2 tahun dan itu udah include garansi ADP selama 2 tahun juga. Kalau buat nilai minusnya, ya masalah klasik yang belum bisa beres ya, yaitu baterai sama speakernya. Kalau itu menurut kalian minor aja karena memang ini laptop gaming, ya berarti itu bukan masalah minus ya. Dan satu lagi bre, kalau emang lagi nyari laptop gaming, menurutku sih jangan terlalu lama nunda belinya gitu. Karena makin kesini tuh harga laptop baru rasanya makin susah turun, malah cenderung naik terus. Apalagi sekarang tuh spesifikasi GPU generasi terbaru sama teknologi AI itu juga mulai bikin harga market bergeser makin naik. Jadi selama budgetnya udah masuk dan kebutuhannya emang ada, ya sikat aja bre, mumpung belum makin naik lagi. Satu hal lagi nih yang pengen kita bahas, ternyata selama ini tuh kita kudet banget bre. Jadi ternyata kami baru sadar kalau penyebutan yang benar itu bukan Lenovo LOQ, melainkan Lenovo Lock. Kalian selama ini udah tahu Lenovo Lock atau baru tahu di video ini? Coba dah komen bre. Tapi gimana menurut kalian mengenai laptop Lenovo Lock 15 IRX 10 ini? Coba komen di bawah aja dah. Like video ini kalau kalian suka. Di sini kalau video jelek banget, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian Selakos di channel komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.